Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Asaadah, kembali lagi di acara AKA, Apa Kata Alumni. Kali ini kita bakal mewawancarai salah satu alumni juga, sama dari pengabdian Asaadah juga. Ya, ini ada Kak Muhibat. Halo Kak Muhibat, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kakak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya hello dulu dong Kak sama kamera. Halo teman-teman alumni Asaadah, dimanapun berada, tetap sehat, jaga kesehatan. Terima kasih. Kamu Hibat, kita pengen nanya-nanya nih soal pengalaman kamu Hibat selama menjadi santri di Asaadah maupun kuliah di luar ataupun tahfidz ya Kak ya. Boleh lah ya kita nanya-nanya Kak ya. Boleh. Biar alumni dan teman-teman yang luar sana juga pada tahu ya Kak ya. Semoga bisa jadi motivasi Kakak dan yang lainnya juga. Amin ya Kak. Kamu Hibat, aku mau nanya dong. Pertama masuk tahun berapa di Asaadah? Tahun pertama masuk. Ada masuk kebetulan di program MA. MA Oh, itu intensif. berarti intensif ya masuknya. Akselerasi nggak? Apa 4 tahun dulu apa 3 tahun dulu Kakak? Saya masuk 2010. Kalau lulus tahun 2014. Jadi tepat 4 tahun. Kita samaan nggak ya masuknya? Masuknya tahun Apa kita 2010. beda setahun ya? Beda setahun. Oh beda setahun. Itu saya di 2011. 2011. Ya, kelas 1 sih, bukan Kelas 1. intensif gitu. Itu Kak, berapa tahun? Kan biasanya kalau intensif itu kan 4 tahun ya. Ini 3 tahun apa? 4 tahun. Oh 4 tahun. Untuk dulu 4 tahun, ada pun Wajib ya. wajib 4 tahun, tapi ada program akselerasi. Kebetulan saya tidak termasuk siswa yang masuk akselerasi. Oh, belum beruntung ya Kak Belum ya. beruntung. Ya tapi nggak apa-apa sih, Masya Allah. Kamu Hibat, setelah menjadi alumni kakak lanjut kemana setelah dari pesantren? Setelah lulus dari pondok Asaadah, kemudian ada program ngabdi ya. Ya walaupun tidak wajib bagi alumni, tapi saya mengabdikan diri selama 2 bulan. Oh ternyata kakak sempet ngabdi Sempet juga ngabdi kayak 2 di bulan. Asaadah. Terus setelah itu kemana kak? Kok cuma Di sebentar? tengah jalan ada punya azam, punya niat. Ya setelah istikharah sudah berpikir panjang ya, musyawarah dengan keluarga untuk melanjutkan ke Jogja, pesantren Yogyakarta yaitu Al-Munawir Krapyak. Itu pondok pesantren tahfidz kan ya kak ya kalau tidak salah. Iya, dia lebih terkenalnya tahfidz, masyhurnya tahfidz. Tapi walaupun ada kitabnya ya, tapi yang lebih menonjol tahfidznya. Itu kak kemauan kakak sendiri apa dari orang tua? Dari kemauan sendiri, bahkan tidak tahu menahu ya, setelah baca buku kemudian ada profil itu, menarik juga, mencatat alamat waktu itu ya, langsung minta Dicari gitu kan ya? dicari di Google waktu itu. Setelah itu yakin, minta diantar untuk berangkat ke Ke Jogja. Jogja. Tapi kakak sebelumnya ada basic hafal Quran gak sih pas di pesantren? Ya ada, alhamdulillah di sini. Ada ya. Di sini punya kemauan walaupun ketika itu tidak ada fasilitas itu, karena di programnya waktu awal-awal di sini ya sekedar ngafal gitu ya. Ya setoran ke ustadz, tetapi tidak seintens di pondok tahfidz gitu ya. Tapi sempat dapat setengahnya ataupun masih awal-awal gitu atau gimana kak? Buat hafal Quran. Sempat waktu lulus itu dapat 12 juz. Masya Allah luar biasa Waktu itu. sekali Ustadz. Kak ya. Itu ya. Ada Itu niatan. ini ya sih kak, ngerasain masa sulit nggak ketika menghafal? Kan biasanya ketika kita ngafal Quran itu ada aja rasa males, entah ngantuk, bawaannya pengen tidur terus gitu kan. Terus kayak ada ayat-ayat yang susah juga kan buat dihafal, pasti ada. Ya ketika menghafal di sini ya mungkin lebih berat tantangannya. Yang pertama di sini dengan bermacam-macam bidang di sini ya, yang harus kita mau tidak mau harus kita ikuti karena wajib ya, terutama sekolah dengan tuntutan
belajar di asrama juga, maka pikiran bercabang, maka harus pintar-pintar memilih waktu yang tepat bagaimana untuk menghafal, bagaimana untuk belajar yang lainnya gitu, supaya tidak tertinggal. Gitu ya Kak ya. Jadi apapun kesibukannya harus disempatkan waktunya. Tapi Kak, dari program tahfidz ini Kak, dulu kamu hebat ikut eskulnya apa? Ada kaitannya nggak sih sama menghafal Al-Quran? Tapi kakak tetap punya kan eskul kan ya? Eskul punya, eskul di sini sempat JMK itu. Oh JMK, Masya Allah. Ya Allah teman-teman, ternyata kamu hebat ini selain tahfidz juga ikut JMK ya Kak. Boleh nggak sih Kak? Satu ayat aja. Aduh, JMK udah lama sih, tidak menggeluti ya. Tapi kira-kira berapa tahun ya Kak kakak ikut JMK? Ada nggak? Maksudnya sampai lulus gitu apa cuman sekedar awal-awal aja gitu kan, biasanya anak baru cari-cari eskul gitu kan ya. Ya dari awal sampai akhir ya, itu untuk mengolah suara ya, supaya suara yang karena saya dari dulu tidak sama sekali tahu gitu bagaimana itu qori, lagu-lagu nggak tahu, makanya dari dasar kita ikut, dan alhamdulillah senang lah dengan adanya qori itu bisa menambah kita punya suara yang agak mendingan gitu, tidak terlalu gimana ya, ada suara, ada lagu-lagu yang bisa diambil gitu untuk murotal, untuk apa gitu. Itu salah satu pengalaman kakak juga ya Kak. Kak boleh dong pengalaman pas jadi santri, ceritain dong ya, apa aja, entah kayak melanggar gitu kan ataupun yang lainnya, dari eskul apa dari kegiatan sehari-hari. Kakak pasti punya cerita lah. Untuk jadi santri itu ya banyak pasti pelanggaran ya, tapi alhamdulillah belum pernah dibotak sih. Oh nggak pernah dibotak, tapi pernah melanggar nggak? Ya melanggar pastilah. Oh, pasti. Apalagi bagian bahasa itu. Oh gitu. Sering bahasa itu ya, apalagi anak-anak baru belum tahu apa-apa ya, tiba-tiba dipanggil jasus suruh ngafalin mufrodat 100 sehari, bayangkan itu. Tapi kakak nggak nyerah kan ya buat ngafalin gitu ya? Kak Muhibat, jadi kuncinya apa ya Kak? Ya kuncinya sabar dan mau. Dan mau ya Kak. Itu kakak sempat ngeluh nggak sih pas disuruh ngafal mufrodat 100 sehari, tapi emang terlaksana itu Kak? Alhamdulillah kita setorkan ke bagian bahasa, ya kemudian dinasehati setelah itu, setelah dihafal dipraktekin, karena bahasa itu kata itu at-ta'wid, pembiasaan ya, penting juga kan Kak ya. Masya Allah, ternyata Ustadz Muhibat ini, Kak Muhibat ini ya Kak ya, selain menghafal Al-Quran ternyata rajin juga ngafal mufrodatnya. Kalau kena hukuman nggak ya, tapi nggak apa-apa, bagus gitu kan, karena semua yang dilakukan itu bukan untuk sesuatu yang buat disebali kayak, tapi buat baik lagi buat diri kita sendiri gitu, positifnya. Kak Muhibat, kenapa sih kok kakak mau banget gitu kan masuk tahfidz gitu, sedangkan kan itu jangka waktunya lama ya? Kira-kira kakak ngafal itu butuh waktu berapa tahun Kak? Untuk di sini menghafal tuh 3 intensif kurang lebih, sampai kelas 6 dapat 12 juz ya Kak. Setelah lanjut di Jogja di Al-Munawir itu berapa ya, ternyata harus mengulang dari dasar lagi. Oh dari awal ya, Masya Allah. Tapi kakak nggak ngeluh kayak? Ya awal-awal emang gitu ya. Memang awal-awal memang agak down ya, bagaimana. Tetapi dengan mengingat dzikrul walidain, dengan mengingatkan perjuangan orang tua itu menjadi semangat lagi, hilang rasa mengeluh, capek, letih, semangat timbul lagi karena ya mengingat perjuangan orang tua, kuncinya itu. Orang tua ya Kak kuncinya. Oh, kamu hebat. Kalau boleh tahu kayak denger sih kakak dulu pernah sempet ada musibah Kak ya.
Katanya dengar-dengar emang bener kayak hafalnya sempat hilang. Ya setelah musibah, ketika itu ada niatan setelah balik, ada kelas 5 ya kalau nggak salah, itu naikkan kelas 6 kalau nggak salah. Ketika itu jadi OSPM. Ya, OSPM. Setelah itu ada program study tour. Untuk teman-teman saya itu semuanya berangkat study tour ke Jogja. Dan kakak ikut nggak tuh waktu itu? Waktu itu saya sudah sempat ikut, terus disuruh pulang bayar, lagi. Sudah. Ternyata lain hal, beda halnya. Pak Kiai meminta atau menyuruh, menginstruksikan saya untuk tidak ikut. Karena waktu itu kakak suruh istirahat dulu kali ya. Untuk tidak ikut. Kenapa? Study tour karena akan dipondokkan lagi liburan itu. Waktu liburan semester 2 itu. Berarti kakak ini liburan juga semester 1 nggak banyak main ya, tapi banyaknya di pondok lagi gitu kan? Iya, di pondok, di Baitul Quran ketika itu. Gimana sih kak Baitul Quran itu? Di Pondok Cabe kalau nggak salah. Oh ternyata ada ya kak ya namanya Pondok Cabe gitu ya? Iya ada. Saya baru tahu itu di daerah mana sih kak? Daerah Tangsel. Masya Allah, ternyata ada teman-teman Pondok Cabe ya kayak itu Pondok Tafid ya? Pondok Tafid namanya Baitul Quran. Pondok Cabe. Oh gitu ya kak, unik juga sih tapi ya. Tapi kakak selama di situ, selama liburan itu kan kita liburan nggak begitu lama ya, emang boleh kak? Liburannya cuman sekitaran 2 minggu ya kalau untuk santri kalau tidak salah. Waktu itu cuma 8 hari. Oh 8 hari itu lebih parah, seminggu lah ya lewat sehari. Itu boleh kayak emang di pondoknya? Ya boleh. Ya itu kan atas mandat Pak Kiai ya, mau tidak mau sami'na wa ata'na. Oh gitu. Nah, jadi kakaknya langsung ya dari Pak Kiai langsung suruh mondok lagi gitu kan. Selama 6 hari di situ. Kemudian pulang. Pas mau balik ke Pondok Asada, ternyata ada kejadian. Tapi kakak ngerasa jenuh gak sih kak ketika orang-orang semuanya pada liburan gitu kan, study tour ke Jogja, tapi kakak ya tetap untuk mondok jenuh gitu? Alhamdulillah enggak, karena itu waktu itu sangat senang, lagi semangatnya untuk menghafal. Punya niatan, awal niat menghafal itu ketika itu punya motivasi, ketemu teman-teman yang luar biasa, akhirnya kita termotivasi untuk bisa seperti teman kita. Motivasinya itu ya kak, ketika kita bertemu dengan orang-orang yang baik yang membawa kita dengan kebaikan gitu kayak selama ada kendala nggak sih kak selama menghafal Al-Quran itu kak? Ya pasti kendala, apalagi pertama awal-awal itu pasti kendalanya luar biasa berat. Yang pertama ya dari segi kapasitas bacaan kita ya, belum sesuai makhorijul huruf, tajwid, dan masih banyak kekurangannya di situ. Tapi berkat belajar terus menerus, insya Allah akan mampu melewati ujian tersebut. Kak, pelajaran apa yang kakak ambil waktu di pesantren? Pelajaran yang kita ambil adalah semua kegiatan di pesantren itu ada manfaat dan ada manfaatnya. Ada efek baik atau ada yang di pondok itu semuanya manfaat. Insya Allah semuanya kembali ke diri kita sendiri. Ya kita akan memetiknya. Ini juga buat umat juga gitu Pak ya? Iya, pasti belajar ya, dari belajar sosialnya, belajar akademiknya, belajar mengenal sifat-sifat orang, bagaimana karakter bermacam-macam disatukan di satu tempat, itu indah sekali. Apa yang kakak senangi waktu itu di pesantren selama menjadi santri, apa kakak kira? Ya, kalau disenangi semuanya hampir saya senangi gitu. Tetapi yang paling saya senang ya memang lebih condong ke masjid saya. Masjid, Masya Allah teman-teman, ternyata kamu hebat ini salah satu apa tuh kan namanya kalau di situ? Bukan penjaga masjid, apa ya namanya? Aduh saya lupa.
Apaan tuh Kak? Masjid apa namanya? Marbot. Marbot ya. Oh berarti Kakak Bukan selama marbot. selama menjadi santri Kakak tidurnya di masjid aja gitu kan? Ya. Apa emang khusus ada kamarnya apa gimana? Ya dulu ada gubuk namanya, gubuk yang emang dulu sana pakai gubuk ya? Iya, di belakang masjid itu ada gubuk. Di sebelah mana Kak kira-kira? Yang kalau sekarang di kamar Ubudiah sekarang di atas. Yang di atas. Yang dijadikan puskesren dulunya itu. Oh iya. Itu tadinya gubuk satu petak itu. Itu sangat nikmat itu. Tidur di situ. Ya ketika mau ke masjid kan tinggal jalan, tinggal lompat lah istilahnya ya. Deket, jadi mu'allakun minal masjid. Jadi ikatan hatinya pengennya ke masjid sampai Masya Allah, luar biasa banget gitu ya. Teman-teman. Ini bisa dijadikan contoh nih sama Hibat ini teman-teman. Kalau misalkan kalian emang benar-benar pengen jadi apa tuh Kak? Kalau bahasa masjidnya tadi apa? Ya hatinya yang terpaut ke masjid. Apa namanya? Ya mu'allikul qalbi minal masjid. Jadi hatinya terlalu terikat oleh masjid terus. Kayaknya kalau sholat tuh senang gitu. Tapi sama nggak sih Kak? Kayak marbot gitu beda nggak? Ya kurang tahu ya. Beda itu. Ya mungkin ketika itu ya mungkin ada motivasi ya ke masjid. Jadi nggak ada keterpaksaan. Ya. Jangan sampai santri ke masjid aja bisa karena disuruh-suruh, karena tuntutan aturan gitu ya. Ya. Tapi Kakak nggak disuruh gitu ya? Insya Allah. Kak, denger Kakak tuh, aduh aku sampai lupa ya. Kakak tuh waktu OSPM tuh ketua ya? Iya. Ketua OSPM. Masya Allah, ceritain dong Kak, selama menjadi OSPM itu karena keinginan Kakak apa dipilih gitu kan? Ya lucu aja kalau mengingat masa lalu ya. Gitu ya. Ya saya itu orangnya pendiam dulu itu. Oh, pendiam. Nggak gubrak banget gitu ya? Sosial sama teman-teman itu kurang sebenarnya. Saya kurang. lebih menyendiri paling dengan orang-orang tertentu gitu. Tidak kenal semua orang gitu ya. Tapi kenapa kok bisa gitu jadi ketua OSPM? Itu awalnya ya dicalonin ya diajukan, kemudian ya mau tidak mau harus. Gitu tapi tetap jadi ketua OSPM saat itu. Ketika itu aja apa namanya politik pondok istilahnya. Politik ya. Teman-teman itu. Masa di pondok ada politik sih Kak? Ya itu belajar politiknya ketika pemilihan itu pemilihan. ada kader, jadi Kakak tuh nyogok gitu istilahnya. Ya enggak, artinya teman-teman itu mendukung gitu ya. Oh gitu. Mendukung, lucu ya. Jadi punya tim kampanye gitu ya. Lucunya tuh isi ini kayak jadi politik penuh tuh salah satunya kampanye gitu. Kampanye teman-teman itu ada yang mendukung ini, ada yang mendukung ini, blok itu artinya. Tapi Kakak dulu sempet nggak sih ke santri kan? Ngasih apa gitu? Enggak. Enggak. Jadi tapi saya prinsipnya ya. natural aja. Kalau santri memang mau memilih saya berarti percaya dengan saya. Gitu. Tapi Kakak seneng nggak waktu jadi ketua OSPM itu waktu itu? Ya senang-senang apa ya? Malah beban. Sebenarnya beban awalnya. Kenapa kok bisa jadi beban gitu? Padahal ini kan adalah kayak tanggung jawab besar gitu. Terus jabatan, kalau misalkan lihat dari bukan jabatan gitu, sama aja sih. Kayak jabatan tinggi gitu kan. Harusnya kan semua orang pengen kan di posisi itu. Kenapa kok Kakak malah menjadi beban gitu? Apa karena takut nggak bisa megang tanggung jawab ataupun apa gitu kan? Yang pertama ya amanah itu. Amanah. Ya kalau tidak ditunaikan kan dosa ya. Itu yang ditakutkan dari santri-santri itu. Memang kalau diberikan amanah itu berat rasanya, karena merasa berat. Bukan ini bukan untuk wah keren-kerenan gitu ya. Kalau sekarang mah kalau presiden pengen dipilih dengan cara apapun ya. Kalau orang santri mah lebih condong dipilih itu merasa malah tidak merasa belum layak gitu. Padahal walaupun sudah layak ya, itu merasa dirinya belum layak saja gitu. Padahal mah yang memang pembelajaran karena dijelaskan oleh para ustaz
udah untuk pembelajaran, kan mau tidak mau saya harus jalan. Masya Allah, teman-teman, ternyata Ustadz Muhibat ini banyak sekali pengalamannya Kak ya. Dari mulai menjadi ketua SPM, penghafal Al-Quran, 30 juz. Dan itu semua yang Ustadz Muhibat jalan ini tidak semudah ya Kak ya. Berat sekali, tapi alhamdulillah karena kamu hebat ini ada kemauan luar biasa, maju terus Kak ya. Kamu hebat, boleh dong kasih motivasi untuk para santri di Asada dan alumni sahabat-sahabat yang lainnya yang di luar. Punten ya para alumni, para teman-teman sekalian, para adik-adikku di pondok pesantren Asada, kunci keberhasilan adalah kemauan yang kuat. Tidak sodaqal azmu wa tasadir. Mahfudzat kelas 1, mahfudzat yang kita hafal itu kunci. Maqalatul ulama itu kunci. Mudah-mudahan kita semuanya dengan niat yang kuat, insya Allah Allah berikan jalan mudah ya Kak ya. Jadi buat teman-teman yang di luar sana maupun di pesantren ini Kak ya, motivasinya Masya Allah luar biasa sekali. Jangan lupa kemauan ya, harus dibanyakin kemauan, niat, sama sabar kuncinya. Itu teman-teman. Jadi buat kalian yang lagi berusaha buat menghafal Al-Quran, walaupun lagi berjuang yang lain, tetap kemauan harus dipersatukan kayak. Karena kuncinya itu. Kalau misalkan kalian nggak ada kemauan, ya nggak akan bangkit juga kayak. Masya Allah. Masya Allah, kamu hebat. Ini terima kasih banyak atas pengalamannya. Semoga kita semua termotivasi ya Kak ya. Semoga kita lebih semangat lagi dan banyak maunya ya Kak ya. Semoga kamu hebat, lancar terus, sukses dan sehat selalu. Terima kasih banyak nih Kak atas pengalamannya. Ya Kak ya, saya hello dulu dong. Bilang salam. Salam kenal semuanya. Salam alumni Asada keren, oke? Iya, Oke teman-teman, terima kasih banyak. Kita undur diri ya Kak ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.